makan meneh. Pulang sekolah langsung HP, chatting-chatting. Halo, yang babes. Ini Bangga Tommy itu kalau bilang yang babes, deh terangkat lehernya setinggi 2 tiang batang bambu. Ulala. Yang babes, di mana ki yang babes deh? Baru di rumah ada cuka ulu dipanggilkan. Deh. Mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, klik loncengnya untuk berlangganan dengan channel kami. Ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kita doakan yang menjawab salam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercepat pernikahannya. Yang belum menikah, yang sudah menikah jangan temu kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat-cepat kasih lunas cicilan tak. Amin. Sekali lagi saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentara memang gadis-gadis lagi menunggu dan memperkeras suaranya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matin tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mahluqat wa ala alihi sahbihi sadat, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah Tazkiratul Maut yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang ada di muka bumi ini pasti akan binasa. Tidak ada yang abadi. Makanya pernah dengarkan lagunya, tak ada yang abadi. Tak ada yang abadi, tak ada yang, menyadarkan kita bahwa tak ada yang abadi, semua pasti mati. Mulai dari yang muda mati, mulai yang tua lebih-lebih mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Makanya ada lagunya, orang kecil mati, orang kaya mati, raja-raja, rakyat kecil mati, orang gagah, orang jelek kok dalam dompala donggoul mati. Mau kemana kita? Kita semua pasti mati. Cuma kita tidak tahu kapan diri ini akan menjemput ajalnya. Tidak ada yang tahu. Yang kita tahu cuma ciri-ciri dan tandanya. Waktu, tahun, bulan belum kita pastikan. Allah yang tahu segalanya. Makanya orang mati pun, meskipun jin sekalipun, dia tidak akan pernah tahu bahwa ini orang sudah mati atau masih hidup. Biarpun dia berjalan di dalam aliran darah manusia, kalau Allah tidak memperlihatkan kepadanya masalah ruh, maka Allah tidak akan memperlihatkan. Ketika baginda Rasulullah ditanya tentang ruh, apa kata Allah dalam Al-Quran? Yas'alunaka 'anir ruh. Ketika mereka bertanya tentang ruh, Ruhu min amri rabbi, katakan ruh itu urusan Tuhanmu, kata Allah. ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku memberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Baru dilihat tetangganya sakit, more-more. Sekarang itu batu-batu lebih berbahaya daripada kentut. Kalau ada orang kentut tidak takut maki, sekali nak batu-batu. Corona tingkat dewa nih, kayaknya parah ini. Tapi kenapa kita ini Ustaz tidak jaga diri? Kenapa tidak pakai masker, tidak cuci tangan? Jaga diri tonjaki, cuci tangan sebelum sembahyang. Masa tidak bersih sampai sekarang? Kemarin tetangga aku pingsan, jatuh gara-gara masker. Kapan aku lihat Ustaz? 3 hari tidak pernah gosok gigi. Mana cium bau mulut pingsan.
Ya Allah ya Karim. Baru 1 bulan mi lampu-lampu mi masker na tidak pernah cuci. Bagaimana kau tidak pisang? Kemarin kenapa Ustaz tidak pakai masker ke kita Ustaz? Harusnya jaga diri ki. Kemarin pakai masker jabu. Cuma karena saya kalau pergi ceramah rata-rata hitam, songkok hitam, baju hitam, pakai masker hitam. Nah kira ki orang pencabut nyawa. Baru kita kali ada tinggi mereka pencabut nyawa. Ngapa mau? Jangan mau doakan iman tanu. Ya Allah, ku sayang sekali ya Allah, tapi tidak nak sayang ke ya Allah. Kalau nu sayang ambil mi. Ya Allah. Kalau putus asa ku sama orang jangan temu ku bilang begitu. Kau juga gadis-gadis, kadongok ko, dompala, donggo ulu, cuka ulu. Bagaimana cara dulu itu kita nak pulang sekolah langsung pegang sapu, bantu orang tua mencuci piring, bantu orang tua sapu rumah, bantu orang tua mencuci baju. Kemakan meneh pulang sekolah langsung HP, chatting. Halo, yang babes. Ini Bangga Tommy itu kalau bilang yang babes, deh terangkat lehernya setinggi 2 tiang batang bambu. Ulala. Yang babes, di mana ki yang babes deh? Baru di rumah ada cuka ulu dipanggilkan deh. Balala, dompala, donggo ulu. Kena nih yang babes, ereteng ini kan. Bajiknya di seleding. Cakiri-kiri tatalekan cabe-cabe yang. Ya Allah ya Karim, ku sayang ki sayang, engkau lah yang terindah di hatiku. Ya Allah ya Karim, deh bagianamu. Sampai keliling 7 kampung, nah kelilingi 7 kali kampung, nah tawaf kau kapal. Coba lihat anak-anak gadis sampai sekarang, ya Allah. Kawan anak gadis, dengarku baik-baik, jangan kau percaya laki-laki. Kalau dia tidak datang untuk berbicara dengan orang tuamu, pembohong itu laki-laki, buaya darat. Kecuali yang hadir di sini tidak begitu tahu. Terancang pulang. Aku percaya laki-laki. Kalau nak gombal Joko, memang aku tak punya harta, tapi aku punya cinta. Ide lagunya Anmes itu tengah. Copy paste. Jangan kau percaya. Makanya saya tidak mau pacaran dengan laki-laki dulu sampai sekarang. Bahaya. Makanya. Jadi lihat baik-baik. Yang mana kau lihat? Cari mereka yang rajin sholat. Sholat saja dijaga, apalagi menjaga dirimu. Wahai gadis-gadis, betul tidak? Kau juga jamu ke banyak gaya. Bayangkan gayanya, pergi acara saya gayanya luar biasa. Sudah pakai jilbab yang menceki leher, centang membahana, tahambur kiri kanan, 3 lapis jilbabnya, dalaman, luaran, keterluaran. Jilbab apa itu? Baru susana beruduk. Bagaimana tidak susah beruduk? 7 gembok nah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bros 7 bros nah. Bagaimana cara menabuka semua? Mau lewat samping tidak boleh, lewat samping tidak boleh, sini tidak boleh, lewat belakang tidak boleh, karena ini pakai di lehernya. Panjang jilbabnya turun tapi 7 kali keliling. 1, 2, 3. Ada tombol naik begini 4, 5, 6, 7. Garing kok. Ya Karim. Orang terceki mamil hendak ke mana? Ambak itu mianu kawak gigi. 150 organ di atas, 150 di bawah. Di mana kapal harus dagang. Datang tetanggana, assalamualaikum. Tak cek kita melihat. Makanya perbaiki gayamu. Syukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Siapa yang mensyukur nikmatku kata Allah, maka aku akan tambahkan. Dan siapa yang mengkufrinya, maka azabku sangatlah pedih kata Allah. Maka syukuri nikmat Allah. Yang paling berarti di saat orang tuamu lagi sakit, di saat orang tuamu sudah tidak ada, yang berarti di sisinya engkau selalu hadir mendoakannya. Maka yang paling pertama, tidak ada penyesalannya orang meninggal di saat doamu yang tidak pernah terputus ini. Angkat tanganmu berdoa. Ustaz, katanya tidak sampai doanya orang hidup kepada orang mati. Jelas memang ayatnya, karena bukan orang mati yang diperdengarkan doa kita. Karena orang mati tidak akan pernah mendengarkan lagi ucapan manusia yang hidup. Tapi untuk siapa itu doa? Kita berdoa bermohon kepada Allah agar orang meninggal dunia ini diberikan tempat yang indah di sisinya. Itu yang dimaksud. Bukan berarti orang mati mau ditemani bicara. Mana ada orang mati mau dengar bicara tak? Betul tidak? Ini yang dimaksud.
Jadi boleh kita berdoa? Boleh sekali. Mana dalilnya Ustaz? Jelas sekali. Anda semua sholat jenazah tidak? Sholat jenazah. Siapa yang disolati? Jenazahnya. Lalu apa yang kita baca di saat sholat jenazah? Kita membaca doa. Kalau laki-laki meninggal, kita baca di takbir ketiga, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau perempuan, bukan hu Pak, tapi ha. Ha Bu ya. Allahumma ghafir laha warhamha afiha wa'afu anha. Kalau bencong, ada bilang hahe, hahe. Oh. Kalau bencong, he. Bagaimana itu kalau he Ustaz? Allahu Akbar. Allahumma ghafirlah he. Warham he. Ini bahaya nih bencong kalau mati diketawai. Jahat anak guys. Bahaya aku ceramah. Kecil kami mama nak. Lanjut. Maka sampai, bolehkah kita berdoa Ustaz ketika mau masuk lebaran? Kita mendoakan orang tua kita yang meninggal dunia ini. Dibikinkan ayam, boleh. Dipotongkan kambing, boleh. Yang penting jangan kau jadikan kambing ini darahnya sebagai cerak batu nisan. Saya orang pertama kali yang akan menantang. Jadi tidak boleh Ustaz. Silakan kalau kau mau potong untuk bersedekah. Kalau kau sanggup beli kambing. Kalau tidak sanggup, kambing-kambingmu sama-sama makan. Amantubillah. Apa susahnya guys? Kita jangan selalu mau bikin susah, betul tidak? Doakan yang baik-baik, ya Allah. Bacakan Al-Quran. Bacakan tadi Al-Quran yang dibacakan oleh kakak kita, saudara kita. Ini, maka doakan. Jadi tidak apa-apa kita berdoa, mengirimkan doa kepada orang tua kita Ustaz. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa kita potong kambing, potong ayam, bawa songkol 7 warna, telur 7 warna. Tidak apa-apa, yang penting kau makan ji. Anu enak itu guys. Yang salah itu kalau kau jadikan itu sesajen, itu yang salah. Jadi sebelum masuk hari-hari yang dia istimewakan, itu ambil balas uji, kasih masuk kapara, apa namanya itu? Bagi ya? Kapara. Diisi di situ songkol 7 warna, telur 7 warna, pisang 1 tandang, ditambah dengan ayam kampungnya. Telur kampungnya, kepala kambingnya. Nah, ambil ini uang 5.000 nak, angka ki sama teman-temanmu ke sana. Pokoknya belanjakan ini uang angka ki kasih hanyut ki ke laut. Sekali na pertengahan ku pikir ki jam mau ku angka ki masuk ke laut ini. Kenapa? Balas ujinya mau dikasih melayang di situ. Terus isinya Andre dong, anu enak. Ya, misleading. Langsung habis. Paski pulang, sudah nek. Wih, hebat naik cucuku semua. Tapi jangan ku makan ya, bengkak itu perutmu. Bagaimana tidak bengkak perut kaki nyangki dong. Terkadang nak heran tuh. Begitu sore dia lihat, wih habis kita makan nenek. Wih, berarti ada betul nenek. Apa nenek cucu nu makan nih. Makanya inilah yang menghantui, seperti inilah yang sebenarnya kita telah menduakan Allah. Tapi ada saya lihat Ustaz, dia baca-baca pakai barasanji. Sedangkan barasanji itu hadis dhaif. Siapa yang mengatakan barasanji hadis dhaif? Berarti suruh pergi belajar di pondok pesantren yang baca kitab gundul. Itu bukan hadis dhaif, tapi itu syair, kumpulan syair yang ada di dalamnya. Karena Ustaz larang orang kalau cerak batu nisan. Nah tidak seperti itu juga. Saya ini Pak Barasanji. Jangan sampai kita kira saya baju turun begini tidak Pak Barasanji. Aku hafal ki doanya. Allahumma ya basital yadaini bil atiyah ya man idza rufiyat ilaihi yaqufu abri kafa. Sudah jangan dilanjut. Boleh lanjut ki Pak Barasanji itu. Nah. Makanya tidak ada masalah. Berkah dari doa itu yang kita cari, betul tidak? Jangan kau saling melarang. Baru begini takziah larang-larang. Tidak ada itu di dalam agama Islam. Tidak pernah dikerjakan Rasul. Itu khutbah Jumat bahasa Indonesia. Pernah kau dengar di zamannya Rasul? Tidak pernah guys. Tapi kenapa kau mau dengarkan khutbah berbahasa Indonesia? Apalagi berbahasa daerah. Memang Rasul tidak menyampaikan tentang takziah, tapi Rasul menyampaikan tentang umum. Apa kata Rasulullah? Sabda Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda,
Man azza musaban falahu mithlu ajrihi. Siapa yang datang menghibur keluarganya ditimpa musibah, Allah memberikan pahala sama dengan pahalanya orang yang tertimpa musibah. Subhanallah. Jadi datang kiramaikan, bahagiakan kembali orang yang sedang kena musibah. Yang salah itu datang jadi merepotkan. Nah, siapkan air putih, minta kopi, balalang. Siapkan kue, minta kokondro, bajina di seleji. Yang salah. Lu kan Jawana. Nyama yung sari, lu bungkus ki motere. Jom ni kana Columbus. Kilompo bungkus-bungkus. Jangan kau repotkan orang meninggal dunia. Betul tidak Bapak Ibu? Ini yang dimaksud. Yang penting kau datang mendoakan ibunda kita Siti Rahma Effendi. Ya Allah, berikan tempatmu yang indah di sisimu. Kenapa tangan diangkat berdoa bukan kaki? Kalau kaki